Kembali menyaksikan segmen khusus BUMN Performance Report 2023 dan kami akan lanjutkan kembali diskusi bersama dengan Direktur Utama Holding Perkebunan PTPN 3 Muhammad Abdul Ghani. Pak Ghani, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Tadi Baik. sudah Anda state dengan jelas begitu ya bahwa secara national interest Anda menentang untuk undang-undang anti deforestasi Uni Eropa, tetapi di satu sisi begitu ya PTPN akan tetap comply begitu ya Pak ya ke depannya dan bisa dikatakan juga saat ini juga sudah bisa comply begitu ya dengan Betul. aturan ini. Nah, tapi ketika kita melihat lagi begitu ya, secara kinerja PTPN Group secara keseluruhan, Pak. Tadi kan juga sudah disebutkan bahwa upaya transformasi juga sudah terus dilakukan. Seperti apa upaya transformasi ini akhirnya tercermin kepada kinerja hingga saat ini, Pak Ghani? Baik, terima kasih Mbak Eva. Jadi saya diangkat oleh pemerintah menjadi dirut akhir tahun 2019. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan sama Mbak Eva, saya bersyukur memiliki Menteri BUMN yang luar biasa. Dalam pengertian saya diberi otorisasi yang seluas-luasnya untuk melakukan transformasi. Maka selama 3 tahun terakhir itu Pak Menteri itu selalu mendukung apa yang kita lakukan sehingga perbaikannya luar biasa Mbak. Saya ambil contoh begini ya, tahun 2015 sampai 2020 PTPN itu kerugiannya 5,7 triliun. 2 tahun terakhir saya sudah dapat laba 10,6 triliun. Jadi kerugian 6 tahun pertama pembentukan holding ditutup dalam 2 tahun selesai. Itu apa yang Kenapa dirubah kami gitu, lakukan? Pak? Jadi pertama yang kami lakukan yang waktu itu kami sederhanakan organisasi. Di mana PTPN 3 sebagai holding, kemudian PTPN 1 sampai 14 subholding sebagai anak perusahaan. Strukturnya kita ubah. Yang tadinya ada dirut dan direktur tinggal 1 direktur. Di bawahnya SCVP. Kemudian seluruh kebijakan strategis kami ambil alih. Oke. Nah, jadi kan terpusat, ada pooling power, ada. Lalu kita lakukan sinergitas. Kita perbaiki tata kelola, kemudian perbaikan operasional itu produksi saja Mbak. Naik dari 2,5 tahun 2020, sekarang sudah tahun ini targetnya 2,85 juta ton CPO. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian kita melakukan perbaikan efisiensi. Sehingga baik efisiensi menggunakan tenaga dengan mekanisasi, digitalisasi. Itu kami dalam 3 tahun itu jumlah karyawan kami itu berkurang sampai 15.000 orang. Bukan di PHK, tapi yang pensiun tidak kita ganti. Tapi kita gantikan mekanisasi, digitalisasi. Itu ya. Kemudian efisiensi biaya juga tiap tahun kami biaya produksi bukannya naik tapi turun. Oke. Jadi itulah barangkali di satu sisi produktivitas menaik, di sisi lain cost-nya turun. Kita dibantu oleh hukum alam atau oleh kalau saya mengatakan alam semesta atau Tuhan yang membantu kita 2 tahun terakhir harga bagus, maka kita sampai dengan akhir tahun ini kita bisa mengurangi hutang aja sampai 8,5 triliun. Oke. Jadi hutang PTPN berkurang tanpa menambah hutang baru. Artinya itu semua transformasi yang dan itu mustahil kalau tidak didukung oleh Pak Menteri yang luar biasa. Oke, baik. Nanti kaitannya dengan yang tadi disampaikan kita ke depan pangan dan sebagainya sampai ada perpres baru tentang gula dan sebagainya itu kan itu upaya dari kita untuk bagaimana PTPN menjadi bagian dari negara untuk memperbaiki ketahanan. Oke, baik. Jadi tadi strategi untuk berubah begitu ya dari tadi loss menjadi profit adalah efisiensi baik secara struktural, organisasi, kemudian juga operasional dan juga biaya begitu ya Pak ya. Tapi ketika melihat lagi begitu nanti ke depannya juga kan masih ada target-target yang akan dicapai oleh PTPN. Mungkin bisa dijelaskan targetnya seperti apa dan strateginya begitu Pak. Jadi gini Mbak Eva, kita ini kebetulan oleh pemerintah program transformasi kita itu dimajukan dengan proyek strategis nasional. Yang terukur aja saya sampaikan ya, kita sampai tahun 2027 itu akan melakukan hilirisasi sehingga produksi CPO kami nanti mungkin 80% sudah kita olah menjadi olein. Olein itu minyak goreng, kemudian biodiesel. Kemudian kita diminta untuk merehabilitasi, mereplanting tanaman sawit rakyat yang setelah diperbaiki kan TBS-nya mengolah tempat kita. Kita juga akan menghasilkan gula tebu dengan memperluas tanaman tebu. Dari tanaman tebu kami itu 3 tahun terakhir 55.000 hektar kami perluas menjadi 100.000. Dan itu tadi bukan dari deforestasi tapi dari konversi lahan. Lah itu semua itu didukung oleh pemerintah. Jadi kita
yakin dengan cara itu, maka otomatis di satu sisi secara korporasi membaik kinerjanya, di sisi lain PTPN sebagai bagian dari BUMN, sebagian dari negara menjadi instrumen ketika terjadi apa-apa di pasar bisa intervensi. Oke, baik, perannya juga semakin besar begitu ya ketika dibutuhkan oleh pemerintah, dibutuhkan untuk stabilisasi dan lain sebagainya, ini juga bisa dilakukan begitu oleh PTPN. Baik, menarik sekali Pak Gani begitu ya. Nah, kemudian tadi kita sudah berbicara terkait dengan efisiensi. Kemudian ke depannya juga sempat ada informasi begitu Pak ya, nanti ke depannya 4 anak perusahaan holding PT Perkebunan Nusantara 3 ini akan segera melebur dalam subholding Palmco. Nah, ini seperti apa rencananya? Oke, begini. Jadi kenapa PTPN itu gini? PTPN itu ada satu holdingnya PTPN 3, subholdingnya PTPN 1, 2, 4 sampai 14. Kenapa ini digabung? Karena dari pendiriannya tahun 96 PTPN itu masing-masing memiliki kekuatan beda-beda. Ada tanah luas, uangnya nggak ada. Ada orang yang kaya raya tapi tanahnya tidak ada. Maka ketika digabung itu bisa saling sinergi. Itulah yang kami lakukan. Maka kami bisa memperluas tanaman kelapa sawit nanti dari 528 jadi 700.000 hektar itu dari situ. Jadi di Sumatera Utara itu kan kuat di sisi likuiditas perusahaannya sangat profitable lah. Dananya dipakai untuk menanam di Sulawesi, di Kalimantan. Itu bagian dari kenapa. Jadi nanti ada 3. PT Sinergi Gula Nusantara, Sugarco, menangani masalah pabrik gula. Kemudian Palmco menangani kelapa sawit. Yang ketiga, anak perusahaan subholding ketiga adalah yang menangani komoditas lain. Baik. Menarik sekali Pak Gani, dan sebetulnya masih banyak yang bisa kita bahas, namun kita terbatas dengan waktu. Pak Gani, terima kasih sudah hadir langsung di studio CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Pak Gani, terima kasih. Ya, pemirsa, dan diskusi tadi sekaligus mengakhiri Squawk Box hari ini.